Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dalam memperingati Tahun Baru Islam, ada semangat hijrah yang harus kita pertahankan. Semangat hijrah merupakan perpindahan dari keadaan yang tidak baik ke keadaan yang lebih baik. Hijrah bisa bermakna perpindahan dari kemungkaran kepada ketakwaan, dari keterbelakangan kepada kemajuan, dari yang mudorot kepada yang manfaat, dan juga dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang bermartabat. Di antara makna Tahun Baru Islam yang paling utama adalah istiqomah. Kita harus bercermin pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap teguh pendiriannya dan berjuang menyebarkan Islam meski menghadapi berbagai rintangan, hambatan, dan ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pemirsa, di acara Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar, kita masih diberikan kepanjangan umur, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa memasuki tahun baru Hijriah, ya. Tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Nah, setiap tahun kita membahas tentang tahun baru Hijriah ini. Tetapi setiap tahun pula umat menghadapi tantangan yang beragam. Dan di tahun ini kami akan mengajak Anda untuk kembali memaknai Tahun Baru Hijriah. Kenapa Tahun Baru umat Islam ini diawali dengan peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah? Dan apa makna yang ada di balik itu? Nah, untuk membahas tema kita kali ini, tentunya seperti biasa, sudah hadir di kediaman guru kita yang disiarkan melalui Zoom, ya tentunya di Metro TV ini, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof? Sehat Prof hari ini Prof? Alhamdulillah kita masih diberikan karunia kesehatan. Alhamdulillah. Tantangan kita setiap tahun menarik ini Prof. Tidak hanya umat muslim, umat manusia seluruh dunia. Khususnya 2 tahun terakhir dalam menghadapi COVID-19 ini Prof. Gimana di tahun 2021 atau tahun 1443 Hijriah ini? Apa yang seharusnya kita umat Islam lakukan dan bagaimana kita memaknai tahun baru Hijriah di tahun ini, Prof. Silakan, Prof. Fadhol, Prof. Baik para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tidak terasa kita akan memperingati tahun baru Hijriah. Tentu punya arti penting buat kita semuanya. Ada 2 hal yang diinginkan Rasulullah berbeda dengan tradisi sebelumnya. Yang pertama, selama Rasulullah pada waktu itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah ingin sekali agar arah kiblatnya itu kepada Ka'bah. Maka pada saat dia telah hijrah di Madinah itu, di Masjid Qiblatain itu, dalam satu riwayat disebutkan salat asar, ya 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat berikutnya menghadap balik kanan ke Ka'batullah. Sehingga sahabat yang jadi makmum menyesuaikan diri. Luar biasa, tercapailah harapan-harapan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Rasulullah juga ingin punya kalender khusus, karena kalender miladiah itu sifatnya ya lunar, ya, menggunakan perhitungan matahari atau syamsiah. Akhirnya juga
tidak sempat memulainya pada waktu hidupnya Rasulullah, tapi Sayyidina Umar radhiyallahu an pada waktu itu yang ditandai dengan ya, penandatanganan piagam Ailia. Kita tahu piagam Ailia itu sebuah piagam kerjasama ya, kayak piagam Madinah, ya piagam, kita ingat piagam Jakarta ya. Piagam Ailia itu juga Umar memperlihatkan kearifannya terhadap kelompok-kelompok agama yang berbeda, etnik yang berbeda di Palestina, di Yerusalem pada waktu itu. Dan akhirnya pada saat yang bersamaan itu bertepatan tanggal 16 Juli 622 Miladiah, ditancapkanlah tanggal 1 Hijriah, tahun pertama Hijriah maksudnya. Nah, subhanallah. Nah, kalau kita lihat antara tahun Hijriah dengan tahun Miladiah itu terpaut 579 tahun sebetulnya. Jadi kita harus menanti, atau tahun Miladiah itu nanti harus menunggu sekian lama baru nanti berjumpa. Karena selisih antara kalender Miladiah dengan Syamsiah itu kan lebih cepat kalender Hijriah. Sehingga insya Allah kalau panjang umur kita nanti, atau anak kita nanti, cucu kita akan berada pada tahun 20.526 Masehi, akan berada pada tahun yang sama, tahun Hijriah dan Miladiah itu sendiri. Kenapa kita memilih kalender Hijriah? Itu sedikit saya ingin ceritakan, karena ini penting untuk anak-anak milenial kita, anak muda muslim kita. Waktu itu rapat, ya. Apakah yang kita akan jadikan event? Apakah nuzulul Quran yang pertanda datangnya agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, atau tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW yang sekaligus wafatnya? Karena ini unik kan, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad juga wafat pada hari yang sama, tanggal yang sama, yang berbeda tahunnya. Tahunnya tahun gajah, tapi ya kita lihat 63 tahun sesudahnya, hari, tanggal, bulan yang sama. Nah, ada lagi yang mengatakan Isra Mi'raj, karena itu penting. Dan Sayyidina Ali mengusulkan, bagaimana kalau hijrahnya Rasulullah SAW yang punya arti simbolik. Akhirnya gubernur-gubernur yang datang bersidang pada waktu itu, ya terima pendapat itu. Muawiyah, gubernur Syam, merangkap Yordania. Kemudian Amr bin As, gubernur Mesir. Kemudian juga ada Abi Hurairah, gubernur waktu itu di perbatasan Baghdad dengan Iran, ya. Kemudian juga Musa Asy'ari di Kufah, Mu'adz bin Jabal di Yaman setuju. Itulah awalnya kalender Hijriah ditetapkan oleh Umar bin Khattab sampai sekarang ini. Nah, sekarang kita sudah memperingati dari tahun ke tahun baru Hijriah ini. Tahun ini, kali ini, kita umat Islam itu akan berada pada peralihan tahun yang sangat-sangat spesifik ini. Karena kita dibelah oleh suatu peristiwa COVID-19 yang membumi, yang melanda dunia ini. Nah, tentu bagi kita, apa hikmah yang bisa kita raih di balik peringatan tahun baru Hijriah ini secara spiritual dan secara spirit keagamaan, terutama dalam rangka menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 yang juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin yang perlu untuk kita bahas dalam kaitan ini ialah hijrah itu adalah sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa kota Mekah itu kota kegelapan batin, pindah ke kota cahaya Madinah, Madinah Al-Munawwarah, gitu kan. Nah, Rasulullah SAW itu punya spirit yang besar setelah hijrah di Madinah, karena di Mekah itu sepertinya mentok ya. Seluruh keluarga besarnya Quraisy itu sudah tidak menerima lagi Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita lakukan jika seluruh masyarakat sekitar menolak dakwah itu? Nah, begitu Rasulullah pindah ke Madinah, memang diundang
oleh komunitas masyarakat suku Hazrat dan Aus dan etnik-etnik yang ada di Madinah. Nah, kondisi yang sangat berbeda. Oleh karena itu, mari kali ini kita memaknai hijrah ini dengan spirit yang luar biasa seperti yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih banyak Prof. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bahasan seputar Tahun Baru Hijriah, ya, sejarahnya dan bagaimana memaknainya serta apa tantangan yang dihadapi oleh umat. Tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Mari kita hijrah dari sebuah tradisi yang mungkin pasrah terhadap nasib dengan adanya virus corona yang begitu panjang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kita langsung saja dengarkan lanjutan dari pembahasan kita tema seputar Tahun Baru Hijriah. Silakan Prof. Iya, 1443 Hijriah menanti kita beberapa saat lagi. Nah, tentu persiapan-persiapan mental apa yang harus kita siapkan dalam pergantian Tahun Baru Islam ini? Sebetulnya mungkin yang paling penting adalah peristiwa simboliknya. Hijrah artinya bertransformasi. Hijrah, kalau Nabi itu hijrah dari tempat yang tidak kondusif ke sebuah tempat yang lebih kondusif. Hijrah dari sebuah tradisi yang sangat menantang dan sangat sulit untuk kita lakukan perubahan menuju ke sebuah tempat yang sangat kondusif dalam sebuah perjuangan. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal yang sangat penting bagi kita umat Islam ya, terutama ya. Mari kita hijrah dari sebuah tradisi yang mungkin pasrah terhadap nasib dengan adanya virus corona yang begitu panjang ya, menemani kita ya, mendampingi kita selama ini ya. Seolah-olah membuat kita itu vakum, membuat kita itu kaku, membuat kita itu seperti tidak berdaya, membuat kita frustrasi lah. Nah, bagaimana suasana hijrah ini mampu kita tersentak untuk menciptakan suatu kekuatan yang berani berpikir lain, berani melakukan paradigma yang baru. Tidak ada artinya kita meratapi nasib. Tidak ada artinya kita mempersoalkan virus corona ini. Tantangan kita apa sebetulnya? Yang paling penting sesungguhnya itu bagi masyarakat bawah adalah perekonomian kita ini. Pemerintah sudah sangat luar biasa sesungguhnya mencoba membantu rakyatnya. Tapi tidak cukup usaha pemerintah sendiri. Kita pun juga sebagai warga bangsa masyarakat ini harus kreatif untuk keluar dari kemelut ini. Sekaligus saya juga menghimbau kepada siapapun di antara kita sebagai warga bangsa, apapun agamanya, apapun posisinya, tidak ada artinya kita saling mempertentangkan siapa yang benar, siapa yang salah, bagaimanapun juga hal ini adalah PR kita yang kita harus selesaikan bersama. Dalam posisi krisis seperti ini tidaklah pada tempatnya untuk kita saling menuding satu sama lain. Habis energi untuk mengurus sesuatu yang tidak perlu. Lebih konsentrasi kita itu kita fokuskan bagaimana kita supaya bersama-sama ini hijrah dari suasana batin yang sangat ketat ya. Kita pindah kepada suasana yang lebih longgar. Caranya seperti apa? Pemerintah sebetulnya tidak pernah melarang kita untuk beraktivitas. Sepanjang itu kita mengindahkan protokol. Ya, protokol itu antara lain memang kadang ketat dan kadang juga itu agak longgar tergantung situasinya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita membiasakan diri juga untuk berbaik sangka kepada orang yang berniat luhur. Dari manapun datangnya gagasan itu. Walaupun itu dari LSM, walaupun itu datanya dari pemerintah, walaupun juga dari tokoh umat beragama atau dokter atau
pendapat siapapun juga, kalau itu positif, mari kita pertimbangkan. Hijrah artinya mengakomodir berbagai macam pandangan positif. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu tidak ada artinya dengan apa yang kita lakukan pada saat-saat sekarang ini. Masyarakat Madinah waktu itu terpecah belah, sangat berantakan. Ada Yahudinya, ada Kristennya, ada Majusinya. Di etniknya pun juga itu ada etnik yang selalu perang saudara. Ada Khazraj, ada Aus. Tambah lagi dengan muhajirin, pengungsi-pengungsi dari berbagai tempat, khususnya dari Mekah itu. Nah, dalam masyarakat yang seperti ini, sementara suasana ekonominya sangat morat-marit juga pada waktu Nabi hijrah itu. Tapi terjadi kekompakan yang luar biasa. Nabi dengan gagasan-gagasan cerdasnya dan sekaligus menjadikan dirinya sebagai contoh teladan terhadap gagasan-gagasannya sendiri. Masyarakat yang tadinya berpecah belah itu menjadi kompak. Bahkan perbedaan agama pun tidak menjadi soal pada waktu pertama itu. Maka apa yang terjadi? Dalam tempo yang tidak terlalu lama Rasulullah hijrah di Madinah, sekalipun dibanjiri oleh para pengungsi dari berbagai negeri yang lain, tetapi karena sebuah kecerdasan, sebuah kekompakan, dan sebuah kearifan menyatu di dalam suatu perjuangan hijriah pada waktu itu, maka Nabi berhasil mengeluarkan masyarakat Madinah pada waktu itu dalam suasana yang sangat mencekam. Dan inilah yang sebetulnya dilakukan Rasulullah. Banyak lagi contoh yang lain. Jadi dalam krisis itu kita harus berani berpikir lain, kita harus mengendalikan diri, kita harus tenang, dan kita harus bersabar. Ini yang dilakukan Nabi ketika menjalankan roda hijriahnya. Sehingga apa yang terjadi berikutnya? Masya Allah, seluruh dunia kaget. Justru di tengah padang pasir yang gersang itu, lahir sebuah terobosan, lahir sebuah perubahan amat dahsyat. Romawi Bizantium yang ada di sebelah barat dan timur itu mengaku bahkan menyerahkan diri, menyerah di bawah kekuatan orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan semula. Karena itu konsep hijrah itu mampu merubah wajah dunia dalam tempo yang sangat singkat. Mudah-mudahan hijrah, ya tahun baru hijrah besok yang kita akan peringati ini juga memberikan darah baru, spirit baru, gagasan baru, pikiran baru, dan yang paling penting adalah energi baru untuk kita semuanya. Mari kita hijrah dari dampak negatif COVID-19 ini dengan sebuah way out, jalan keluar yang insya Allah sangat kita harapkan bersama. Demikian para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saat ini ramai sekarang Prof adalah menyikapi tentang pelaksanaan ritual ibadah yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang kita ketahui, Prof. Dan ini akhirnya menjadi potensi perbedaan pendapat antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Dan kadangkala ini berpotensi untuk bisa mengakibatkan perpecahan di kalangan umat. Kira-kira untuk menghadapi hal-hal seperti ini ke depannya apa yang harus kita lakukan, Prof? Dalam rangka menjalin ukhuwah antar umat Islam, Prof. Bagus sekali pertanyaannya Mas David. Ya. Jangan lupa sejarah. Di balik setiap krisis, di situ ada iblis yang bekerja keras. Iblis itu mencintai krisis karena dagangannya akan laku. Tapi justru di situ kita harus kembali kepada Allah supaya dagangan iblis itu nggak laku. Mari kita jawab krisis itu dengan sebuah konsep keutuhan, persatuan, dan kesatuan. Banyak sekali perekat yang bisa mengikat kita antara satu sama lain. Jangankan antar sesama umat Islam, ya umat berbeda agama pun, berbeda etnik pun juga. Persamaan historis yang sedemikian panjang kita dijajah oleh asing. Persamaan panjang yang pernah mengikat kita, solidaritas antara sesama warga Nusantara. Ya Bhinneka Tunggal Ika, itu modal sosial, modal dasar yang sangat bagus untuk menjalin sebuah kekompakan menghadapi dampak ekonomi dan sosial dari akibat yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Maka itu dalam suasana hijrah ini, mari kita merajut kembali, mari menghimpun yang berserakan, mari mensinergikan kembali potensi-potensi anak bangsa, warga umat dalam rangka keluar daripada kemelut COVID-19 ini. Seiring dengan itu juga kita berdoa terus-menerus agar Allah sudah cukup menguji hambanya,
menguji kita semuanya. Semoga perubahan tahun Hijriah nanti akan datang ini sekaligus akan membersihkan virus corona yang akan datang melalui kekuatan doa. Tidak cukup hanya melawan dengan obat, vaksin, tapi kekuatan doa sebagai doa usilahul mu'minin, doa senjata ampuhnya bagi orang mukmin sangat kita butuhkan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah mungkin Allah menyiksa hambanya di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tapi kita diminta berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Luar biasa doa yang muncul pada akhir surah Al-Baqarah ini. Itu yang dijadikan wirid oleh para ulama, para orang tua kita dulu untuk keluar dari musibah, malapetaka yang melanda diri kita. Saya kira itu, Adin. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Profesor atas ilmu yang dibagikan kepada kita semua, terutama dalam menghadapi 1 tahun ke depan di tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini. Tantangan dihadapi umat akan semakin besar dan tentunya kita harus siap dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Profesor untuk ilmunya hari ini. Pemirsa, untuk Anda pencinta kopi, pastikan minum kopi jangan sembarang kopi. Luwak hitam baru adalah pilihan tepat. Nikmat dan pasti halal. Dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan benar-benar bisa meresap ke dalam diri kita, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman di tahun baru Hijriah selama 1 tahun ke depan. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Taufikur Rahman. Tentunya hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak, Prof. Nabi sampai menghimbau, siapa orang yang gak Jumatan 3 kali berturut-turut semata-mata meremehkan, maka tercatat dia sebagai orang munafik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di segmen ketiga kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun yang kali ini sudah bersiap di kediaman dan akan membahas tema kita, yaitu memaknai tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Kali ini saya akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk melihat memaknai tahun baru ini dari sisi tantangan yang dihadapi umat. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas David. Gimana? Semangat terus, Kiai? Sehat terus? Insya Allah selalu sehat afiat. Begitu juga Mas David dan segenap pemirsa Khazanah Islam dimanapun Anda berada. Iya. Kiai, tahun baru Hijriah ini setiap tahun menghadapi tantangan yang berbeda. Umat Islam menghadapi tantangan yang berbeda. Tahun lalu awal menghadapi COVID. Tahun sekarang tanpa terasa 1,5 tahun COVID pun berlalu, tapi kita masih tetap hadapi. Ya. Era disruptif pun masuk dan harus dihadapi oleh umat Islam. Perubahan gaya dakwah, perubahan gaya hidup, perubahan gaya belajar mengajar. Seperti misalnya anak-anak yang tadinya sekolah harus tatap muka, sekarang lewat Zoom. Kajian yang biasanya harus ketemu di masjid atau di rumah siapa rame-rame, sekarang cukup lewat aplikasi, ya kan gitu. Jadi iya, lewat video call atau apa segala macam gitu. Nah, bahkan sampai-sampai paling ekstrim itu tidak hanya tahlilan lewat aplikasi, bahkan sholat atau ibadah misalnya sholat Id bisa lewat Zoom. Terus juga sholat Jumat katanya ada yang bisa boleh lewat Zoom. Ini apa yang terjadi? Banyak yang mempertanyakan dalilnya apa gitu. Kok boleh seperti ini? Nah, silakan Kiai penjelasannya, fadhal. Iya, terima kasih Mas David.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Khazanah Islam Metro TV dimanapun Anda berada, Maqam Ibrahim terasa nyaman, pakai batik merah sambil ngemil delima. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga semangat hijrah buat kita terus makin istiqomah. Amin, amin wa ya mujibas sa'ilin. Seorang ulama kenamaan dari Timur Tengah yang disebut dengan nama Muhammad Iqbal. Ungkapannya sangat indah menjelaskan tentang agama Islam. Yang dimana bahasanya al-Islamu la yatba'uz zaman wala yafutuz zaman walakin yura'iya fi muqaddamiz zaman. Islam datang tidak mengikuti perubahan zaman. Islam datang dan dibawa sampai kapanpun tidak akan ada istilah ketinggalan zaman. Akan tetapi agama Islam datang untuk menjadi filter, untuk mengayomi terhadap perubahan zaman. Bicara 3 tahun yang lalu, kita menyambut tahun baru Hijriyah. Di lingkungan pesantren-pesantren masih sangat umum dengan mengadakan pawai obor. Membangkitkan semangat kepada santriin-santriat. Mereka mengadakan yang namanya Pekan Muharram. Musabaqah hafalan Qur'annya. Musabaqah menjadi imam berjamaah. Musabaqah adzan dan lain-lainnya. Ternyata di 2021 ini kita menyambut tahun baru Hijriyah yang dimana sudah hampir setahun lebih negeri kita tercinta sedang mengalami ujian masa pandemi. Bagaimana Islam menyikapi supaya semangat hijrahnya tidak menjadi hilang, menurun bahkan tetap stabil, syukur-syukur makin meningkat kualitasnya. Nah, oleh karenanya perihal dalam masa pandemi menyambut tahun baru Hijriyah, saya bacakan satu ayat dulu tentang hijrah, di mana Allah Ta'ala berjanji di Quran surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina, sungguh orang-orang yang amanu beriman kepada Allah, walladzina dan orang-orang yang hajaru mereka berhijrah. Setelah mereka berhijrah, wajahadu mereka bersungguh-sungguh dengan semangat hijrahnya. Maka di sini disebutkan mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka berhak mendapatkan kasih dari Allah, dan Allah memberikan garansi mendapatkan ampunan dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi saat ini kita sedang pandemi yang dimana bicara wabah bukan ada baru sekarang. Kalau kita lihat dalam sejarah di tahun 1819 Hijriah dialami wabah taun yang namanya Amwaz. Nah, dari sini kita bisa ambil sebagai korelasi solusi di zaman pandemi tetap semangat menyambut tahun baru Hijriah di negara kita tercinta. Untuk sholat berjamaah memang dianjurkan, bahkan di saat lagi mau sholat imam
membaca hadis Nabi, "Sawu wa'tadilu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Rapatkan, luruskan barisan kalian. Sungguh merapatkan dan meluruskan adalah bukti kesempurnaan untuk salat berjamaah kita. Itu dalam kondisi normal, hadisnya benar. Ya, kemudian di mana Jumatan Nabi sampai menghimbau siapa orang yang nggak Jumatan 3 kali berturut-turut semata-mata meremehkan, maka tercatat dia sebagai orang munafik. Itu hadisnya benar. Akan tetapi dalam kondisi pandemi yang dimana proses penularannya dengan berkerumun orang banyak, dengan bersentuhan, maka kesemuanya itu betapa hebatnya agama Islam, maka menyelamatkan nyawa itu lebih diutamakan. Makanya sampai Nabi menyebutkan satu sabda yang menjadi kaedah sampai sekarang. La dororo wala diroro. Jangan kamu membuat kerugian buat orang lain dan juga kamu jangan sampai dirugikan orang lain. Nah, dari sinilah Islam memandang karena memelihara kehidupan sangat amat diutamakan. Oleh karenanya hal-hal yang sunnah tadi bisa digugurkan. Mana? Dengan cara menjaga jarak berjamaahnya. Dengan cara ternyata sholat Idul Fitri boleh di rumah. Akan tetapi ketika Jumatan, ketika sholat Idul Fitri itu tetap berjamaah di rumah dengan mengatur jarak. Tapi kalau dengan cara Zoom itu tidak masuk kepada keabsahan sholat berjamaah. Apa sebab? Karena berjamaah tetap aturannya harus dalam satu tempat. Walaupun jaraknya terpisah-pisah karena kondisi pandemi, tidak bisa. Mas David di Metro TV, saya menjadi makmum di rumah apabila itu berjamaah. Makan lesen sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, salam. Baik, terima kasih. Ya, jadi artinya dalam menyikapi ini ada ijtihad ulama juga yang membolehkan. Tetapi juga ada hal-hal yang sifatnya fundamental yang nggak bisa dilanggar gitu ya. Seperti salah satu diantaranya sholat berjamaah itu, ya seperti misalnya sholat Jumat, sholat Id, ya harus dalam satu tempat gitu ya. Kalau pakai media sosial, orangnya ada di mana, satu di mana, ya itu nggak ada dalilnya gitu ya, Kiai ya. Hukumnya, betul. ya mudah-mudahan jadi pencerahan nih Kiai. Bicara mengenai tantangan umat Kiai, umat Islam saat ini menghadapi tantangan yang semakin hari semakin terasa, yaitu tantangan perbedaan pendapat di antara umat Islam yang akhirnya bisa melahirkan perpecahan di dalam Islam. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Apalagi ditambah dengan ada hoax. Nah, tetap di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Beberapa hari yang lalu dapat kabar Ustadz Pantun meninggal dunia. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Khazanah Islam dan dalam rangka tahun baru Hijriah ini kami akan mengangkat apa saja tantangan yang dihadapi oleh umat Islam setiap tahunnya ya, khususnya di tahun ini yang menghadapi COVID ya dan juga perkembangan teknologi yang begitu pesat yang akhirnya juga ikut mempengaruhi gaya hidup dan kehidupan kita. Nah, seperti misalnya saat ini umat Islam tadi sempat disinggung bahwa tantangan terbesar umat Islam ini adalah perpecahan di dalam umat ya. Dengan adanya media sosial, adanya channel YouTube, mudah orang untuk akses ya, mendengarkan ulama ini bicara begini, ulama ini bicara ini. Akhirnya diadu domba nih. Akhirnya kita yang nggak paham, yang mendengarkannya setengah-setengah berpendapat bahwa ini berbeda nih. Akhirnya terpecah umat Islam ya, menjadi beberapa firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang akhirnya malah jadinya ribut di dalam. Nah, seperti misalnya ada satu hal yang yang menarik yang sedang diramai ini, kebijakan pemerintah untuk menutup masjid itu pun menjadi pembahasan yang cukup ramai ya, terutama dalam rangka PPKM. Ada ulama yang menentang total
Ada yang mengatakan ya harus kita turut, kita harus sami'na wa ata'na. Nah, gimana Islam harus menyikapi ini supaya tidak terjadi perpecahan? Silakan, Kiai Haji Taufikur Rahman. Fadhol. Ya, terima kasih Mas David. Pemirsa Khazanah Islam dimanapun Anda berada. Di Quran, surat An-Nisa ayat ke-59, di mana Allah memerintahkan kepada hamba-hamba beriman, patuhlah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Rasulullah, dan juga patuhlah kamu kepada pemerintahan kamu. Nah, di pemerintahan di sini, di dalamnya ada yang memang ditugaskan untuk mengurus perihal tentang ibadah. Nah, kita percayakan penuh kepada ya Kemenak, dan juga di dalamnya ada Majelis Ulama Indonesia. Nah, mereka berkumpul lantas mengambil suatu kesimpulan, yang kesimpulan ini demi kemaslahatan masyarakat tercinta, yaitu warga Republik Indonesia. Nah, dalam kondisi tahun baru Hijriah ini, kemudian kita menghadapi masa pandemi. Nah, untuk kita yang memang, contohlah wilayah sejabodetabek, yang terbilang memang zona merah atau zona hitam, lantas ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk menghindarkan, memutus penularan mata rantai COVID-19 dengan cara menghindarkan kerumunan, nah otomatis di situ tempat ibadah pun dibatasi. Tapi ingat, itu tanda kutip belum titik untuk mereka yang terbilang zona merah atau hitam. Akan tetapi, untuk yang terbilang masih zona hijau, masih bisa seperti biasa, hanya tetap mengantisipasinya, menjaga dengan protokol kesehatan yang betul-betul maksimal. Patut diingat, buat kita sebagai warga yang patuh dengan aturan agama, patuh dengan hukum, di mana disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk rahmat buat sekalian alam. Al-Anbiya ayat 107. Oleh karenanya, dengan kecanggihan teknologi, dengan kemajuan zaman sekarang, apa-apa bisa kita cari dan kita temukan dengan begitu mudah, jangan langsung cepat percaya. Di Quran surat ke-49, juz ke-26, tepatnya pada ayat ke-6, rambu-rambu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya yang indah, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan buat orang beriman nih. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang di mana membawa kabar, membawa berita yang kamu belum jelas akan kebenarannya, jangan langsung dipercaya. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Beberapa hari yang lalu dapat kabar Ustadz Pantun meninggal dunia. Ya contoh, ini jangan langsung diterima mentah-mentah. Makanya Quran menyuruh fatabayyanu. Itu contoh kecil yang tadi pribadi saya. Apalagi untuk urusan ibadah. Oleh karenanya, walaupun dalam kondisi pandemi, di mana menghadapi menyambut tahun baru Hijriah, jangan akhirnya timbul perpecahan di antara kita. Inilah pantas kalau Abdullah Ibnu Mubarak, seorang ulama kenamaan yang lahir tahun 118 Hijriah, beliau mengatakan dengan kata-kata yang indah dan disahihkan oleh Imam Bukhari, al-isnadu minad-din. Laulal isnadu laqala man sya'ah ma sa'ah. Sanad di dalam belajar itu sebagian dari agama. Maka kalau nggak ada sanad, siapa saja bisa jadi ustadz. Siapa saja bisa berkata, mengambil pendapat semaunya. Oleh karenanya, sekarang apa-apa berita informasi perihal agama, kita bisa lihat di YouTube yang manapun. Ini perlunya kita berguru dengan guru yang jelas sanadnya. Jadi di saat ada pendapat dari
ustadz ini bla 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 bla. Dari ustadz ini bla 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 bla. Tolong, di mana kita yang memang sudah belajar dengan guru-guru kita yang sanadnya mutasil, kita akui, kita yakini berjumpa dengan Rasulullah, silakan jangan langsung ngambil kesimpulan, tanyakan dulu kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan terlebih dahulu kepada yang memang bidangnya terhadap sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Mudah-mudahan dengan semangat tahun baru Hijriah untuk kita, apapun background daripada organisasinya, tapi berbicara Quran kita masih sama, Nabi kita masih sama, sahadat kita masih sama, terus kedepankan. Ayo ting-ting makan opak. Yang penting kita makin tambah kompak. Ya salam. Ayo ting-ting jadi dibawa-bawa nih. Terima kasih banyak Kiai ilmunya Kiai. Jadi kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai? Ya, kembali lagi saya katakan satu hadis perihal tahun baru Hijriah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang dimana kata beliau meminjam bahasa Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna, adapun orang Islam yang bisa mendatangkan kenyamanan, bisa mendatangkan keselamatan kepada saudaranya, min lisanihi, baik lewat lisannya, wayadihi, ataupun dari kedua tangannya. Dan makna hijrah sebenarnya al-muhajiru, adapun orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, yaitu orang yang bisa mencegah untuk menimbulkan mara bahaya untuk yang lainnya. Semoga semangat tahun baru Hijrah ini, walaupun dalam kondisi pandemi, tidak akan pernah hilang dalam hati kita, dalam pelaksanaan, dalam keseharian. Bertahun-tahun ke Surabaya, naik kereta berbekal delimah. Kami ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga ibadah kita tetap terus makin istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tahun baru Hijrah 1443. Tantangan bagi umat Islam untuk bisa terus kita meningkatkan kualitas diri kita, termasuk juga kualitas keimanan kita sebagai hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, di penghujung acara ini saya juga mengajak untuk menjadikan diri kita lebih menikmati kehidupan, balance antara dunia dan akhirat. Khususnya buat Anda nih, penikmat kopi. Alhamdulillah, sudah ada kopi yang luar biasa. Kalau Anda pencinta kopi, pastikan minum kopi jangan sembarang kopi, ya. Luwak hitam baru adalah pilihan tepat, nikmat dan pasti halal. Tentunya tidak kemanisan, mantap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Kita bisa menjaga ukhuwah, menjaga persatuan umat Islam, terlepas dari perbedaan pandangan yang ada di antara kita. Semoga Allah ridha dan kita jadikan hamba-hambanya yang jika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya David Halik, terima kasih banyak. Kiai Haji Taufikur Rahman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV